Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pemirsa Assalam Channel yang saya hormati, syukur kehadirat Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali melalui channel YouTube Assalam Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan bimbingan keluarga sakinah yang keenam. Baik para pemirsa channel Assalam Channel yang kami hormati, langsung saja dalam kitab Nashaikhul Ibad. Ini Nashaikhul Ibad ada dikatakan qala ba'dul hukama. Sebagian ahli hikmah itu berkata, jami'ul ibadat minal ubudiyah arba'atun. Semua ibadah dari keseluruhan ibadah itu secara umum ada 4. Jadi ibadah itu secara umum ada 4. Apa 4 tersebut? Yang pertama adalah al-wafa' bil uhud, yang artinya menunaikan janji. Ditafsiri ada'u faraidillah, melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Jadi inti dari ibadah yang pertama adalah melaksanakan kewajiban atau apa yang diperintah oleh Allah. Melaksanakan kewajiban kita, sholat 5 waktu, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang kedua adalah al-muhafadzah 'alal hudud, ijtinabu muharramatillah. Ibadah yang kedua adalah muhafadzah 'alal hudud, jangan melewati batas. Dimaknai istinabu muharramatillah, menjauhi apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga adalah as-sabru alal mafqud, sabar terhadap yang hilang, sabar terhadap yang tiada. Ini juga kategori ibadah, sabar. Kadang kita dicoba dengan kehilangan sesuatu, meninggalkan sesuatu, tuh Allah mencoba kita dengan itu, maka sabar adalah jalan keluarnya, dan sabar itu adalah bagian dari inti ibadah. Yang keempat adalah al-qanaah bil maujud atau ar-ridho bil maujud. Ridho bil maujud atau qanaah bil maujud, menerima apa adanya. Ai minal mata'im wal malabis wal masakin, menerima apa adanya. Qanaah, ridho, minal malabis, baik dari segi pakaian, makanan, matoim atau masakin, tempat tinggal. Kita harus bisa menerima, itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu kata ulama ahli hikmah itu. Jadi inti ibadah itu 4: melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian sabar, terutama sabar terhadap apa yang hilang, dan yang keempat adalah al-qanaah bil maujud atau ar-ridho bil maujud, menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya para pemirsa channel Assalam yang kami hormati, kaitannya dengan keluarga sakinah ini juga bisa menjadi konsep, bisa menjadi tuntunan. Kita tahu semuanya bahwa tujuan dari keluarga sakinah, tujuan dari berkeluarga, tujuan dari menikah, sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Tujuan dari berumah tangga adalah bahasa gampangnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata-kata ini selalu kita dengar, terutama ketika ada saudara, keluarga ataupun teman yang melangsungkan pernikahan. Kata-kata ini selalu diungkapkan sebagai doa. Dan perlu diketahui, menuju atau mencari tujuan tersebut, mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu gampang-gampang susah. Kata-kata ini mudah diucapkan, tapi kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan. Baik kaitannya dengan makalah atau perkataan ahli hikmah tadi, ini bisa menjadi acuan kita dalam berumah tangga. Bahwa kalau pengen menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama adalah al-wafa bil uhud. Melaksanakan janji. Kita semuanya mungkin pernah berjanji kepada pasangan kita, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Apakah kita punya janji? Apabila pernah janji, laksanakan janji tersebut. Ya, bagaimana kita akan sakinah kalau kita orangnya ingkar janji? Ya, malah nanti jadinya katakan ingkar janji itu salah satu contoh atau bagian dari ciri-ciri orang munafik. Oleh karena itu al-wafa bil uhud, tunaikan janji apabila pernah janji. Atau wafa bil uhud dalam arti luas adalah melaksanakan kewajiban kita terhadap pasangan masing-masing. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita sesuai tupoksinya, sesuai tugas pokok dan fungsinya, mana tupoksi suami, mana tupoksi istri, dan kita bisa menempatkan pada tempatnya, insya Allah jalan untuk menuju sakinah terbuka. Tupoksi kita jangan dibalik-balik. Mana tupoksi suami, mana tupoksi istri. Tupoksi suami umpama mencari nafkah, ya, itu kewajiban. Liyunfiq tu sa'atin min sa'atih, ya, beli nafkah, ya, sebanyak-banyaknya enggak. Tapi ya secara umum adalah semampu kita. Melindungi keluarga itu juga kewajiban suami. Ku anfusakum wa ahlikum, nah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya suami juga punya kewajiban membimbing istri dan anak-anaknya untuk selalu dekat pada Allah. Kewajiban istri, mana kewajiban istri? Melayani suami dan lain sebagainya. Pahala istri di rumah itu banyak sekali. Nah, tapi itu lain kali kita akan bahas. Intinya adalah al-wafa bil uhud bisa dimaknai kita melaksanakan kewajiban sesuai tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, untuk meraih keluarga yang sakinah adalah muhafadzah alal hudud. Muhafadzah itu menjaga alal hudud, dari melewati batas. Kita menjaga jangan sampai kita melewati batas. Secara zahirah makna tersebut adalah kita tidak boleh melampaui batas. Contoh saja, kita sering mendengar bahwa dalam rumah tangga itu sering terjadi masalah. Itu tidak kita pungkiri. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita emosi. Tapi bagaimana tuntunan agama dalam mengelola emosi, mengelola marah tersebut, agar kita tidak melewati batas? Melewati batas contohnya apa? Kita marah kepada pasangan kita sampai menyakiti, menampar, mukul, nendang, dan lain sebagainya. Apalagi kalau melihat di TV, subhanallah, ada baru saja ini yang di Jombang, Jawa Timur, ya, suami istri padahal anggota polisi,
suaminya polisi, istrinya juga polisi, tapi marah yang kelewatan, suaminya dibakar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melewati batas. Oleh karena itu Rasulullah memberi tuntunan, apabila kita sedang emosi, kita wudhu, kita sholat kalau bisa. Atau paling tidak, apabila kita sedang emosi, salah satu dari kita itu menghindar dulu. Biasanya orang kalau sudah menghindar, nanti emosinya mereda dan pikirannya nanti kembali normal. Menghindar dulu salah satu dari kita, baik suami ataupun istri. Hal ini dilakukan adalah tiada lain untuk mencari kebaikan agar emosi yang ada itu tidak meluap melampaui batas. Dalam konsep yang lebih luas, muhafadzah 'alal hudud adalah kita jangan sampai meninggalkan kewajiban kita terhadap pasangan kita dan keluarga. Yang ketiga, konsep menuju sakinah sesuai dengan makalah ahli hikmah tadi adalah as-sabru 'alal mafqud. Sabar terhadap apa yang hilang. Sabar terhadap masa lalunya. Atau sabar kita harus menghilangkan sesuatu yang kita cintai sebelumnya. Mungkin sebelum kita berumah tangga, kita cinta atau suka sekali begadang, kumpul dengan teman-teman. Oke, itu selagi masih sendiri, itu adalah no problem, tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita sudah berumah tangga, kita sudah punya pasangan masing-masing, kita punya istri, apabila kebiasaan itu masih kita laksanakan, tidak kita hilangkan, maka pasti ada masalah. Istri di rumah marah, mertua juga bertanya-tanya, akhirnya di dalam rumah tangga mulai timbul bibit-bibit masalah. Oleh karena itu, sabru 'alal mafqud, sabar, rela harus ada sesuatu yang dihilangkan. Contohnya yang paling mudah biasanya begadang kalau sudah berumah tangga, ya kurangi, dihilangkan atau paling tidak kurangi. Biasanya larut sampai jam 1-2 malam, sekarang jam 10 harus sudah pulang. Itu contoh yang paling mudah. Dan yang keempat, konsep kebahagiaan untuk menuju keluarga sakinah adalah ar-ridho bil maujud, dalam versi lain al-qanaah bil maujud. Ridho bil maujud atau qanaah bil maujud, menerima apa adanya. Ini penting sekali. Qanaah bil maujud, menerima. Kita sering kadang-kadang terjebak mencintai seseorang itu bukan apa adanya, tapi mencintai seseorang itu adanya apa. Bukan apa adanya, tapi adanya apa. Kalau sudah konsepnya adanya apa, saya mencintai dia kalau ada uangnya, saya mencintai dia kalau begini, saya menyayangi dia kalau begini begitu. Nah itu kan berarti bukan apa adanya, tapi adanya apa. Kalau sudah punya konsep adanya apa, maka jangan harap menuju sakinah mawaddah warahmah tercapai. Tapi al-qanaah bil maujud, menerima apa adanya. Tapi sekali lagi, menerima apa adanya bukan berarti menerima apa yang pokoknya nerima saja, nggak usah bekerja apa adanya. Ya itu ya konsep yang salah juga. Terima apa adanya disertai dengan ikhtiar. Dan yang paling penting, qanaah bil maujud, menerima apa adanya adalah juga menerima segala kekurangan pasangan kita masing-masing. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang paling top. Tidak ada yang sempurna.
Oleh karena itu, kalau kita sudah komitmen untuk hidup bersama, maka terimalah segala kekurangannya, bukan kelebihannya. Kalau kelebihannya pasti kita menerima semuanya, tapi yang sulit adalah kita menerima apa adanya, termasuk juga menerima kekurangannya. Hadirin pemirsa Assalam Channel yang kami hormati, demikian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan mudah-mudahan untuk pemirsa semuanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi